Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masjid pada sesi kedua kali ini, saya ingin mencoba untuk mengangkat satu kisah yang menarik, kisah yang luar biasa yang terjadi di zaman Rasulullah, yang mungkin sepanjang zaman perjalanan dakwah Islam belum pernah terulang dan belum mampu kita melaksanakannya. Peristiwa apa yang dimaksud? Bahwa Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa terkait dengan masjid. Sebagaimana yang pernah kita ungkap, selain masjid adalah tempat kita bersujud dan beribadah, berkumpul seluruh umat manusia, saling berinteraksi dan melahirkan kepedulian dan pemahaman, saling membutuhkan antar sesama. Juga masjid adalah sebagai media dakwah. Tentu itu juga sudah menjadi pemahaman kita sehari-hari. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana dakwah Rasulullah dilaksanakan di masjid? Bahkan pernah terjadi seseorang menerima Islam, menjadi masuk Islam, berawal dari kebencian orang tersebut terhadap Islam. Artinya Rasulullah berhasil mengubah mindset seseorang yang awalnya benci kepada Islam, bahkan membenci Rasulullah, bahkan berniat untuk menghabisi nyawa Rasulullah, tapi dia kemudian takluk di hadapan Rasulullah, dan itu terjadi di masjid. Artinya peristiwa ini bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan bahwa ternyata ada misi besar dari masjid ini untuk bagaimana memberikan edukasi kepada siapapun tentang pemahaman Islam yang benar. Diceritakan dalam sebuah kisah ini, dan sosok ini juga sering kita dengar, seseorang yang bernama Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini tentu dia seorang tokoh besar dari Bani Hanifah, orang Yamamah. Dia seorang pemimpin yang berpengaruh. Dan Rasulullah memang terbiasa untuk berdakwah, mengajak kepada orang-orang yang punya posisi pengaruh luar biasa di kalangan umat. Akan tapi dalam perjalanannya Rasulullah berdakwah tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak setiap yang orang didakwahi oleh Rasulullah kemudian otomatis mereka menerima. Di samping memang ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan ada yang bukan hanya menolak tapi berbalik menyerang dan berbalik mengancam. Contoh inilah yang terjadi pada kasus seorang tokoh Sumamah bin Utsal. Ketika dia menerima dakwah dari Rasulullah, ajakan Rasulullah, tentu karena posisinya dia sebagai orang yang berkedudukan tinggi, yang muncul adalah rasa gengsinya, yang muncul adalah rasa dihinanya oleh Rasulullah. Merasa terhina dan merasa dihina oleh Rasulullah. Sehingga dia bertekad selain membenci Rasulullah juga bertekad untuk menghabisi nyawa Rasulullah. Dia memproklamirkan diri untuk membunuh Rasulullah, saking benci-bencinya kepada Rasulullah, gara-gara Rasulullah mendakwahi dia. Lalu
singkat cerita, dalam sebuah perjalanan dia untuk menuju Mekah, kemudian dia tertangkap oleh patroli sahabat Rasulullah, tertangkap tangan melewati perjalanannya di Madinah, dan kemudian dibawa ke Rasulullah. Tentu sahabat pada akhirnya tahu bahwa sosok orang yang mereka bawa adalah orang yang justru memberikan ancaman besar bagi Islam, ancaman besar bagi Rasulullah. Dan Rasulullah tahu. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana reaksi sahabat melihat seseorang yang menjadi ancaman dan kemudian sudah ada di tangan mereka. Tentu para sahabat berharap bagaimana orang ini agar segera cepat mendapatkan hukuman yang besar dan berat. Tapi ternyata Rasulullah tidak begitu. Rasulullah hanya memerintahkan supaya Sumamah bin Utsal dibawa ke masjid dan diikat di tiang masjid. Singkat cerita, seorang Sumamah diikat di tiang masjid. Dalam beberapa riwayat dikatakan selama beberapa hari, selama 3 hari. Selama dalam 3 hari itu, riwayat tidak menyebutkan apa yang pernah Rasulullah dakwahkan, apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang pernah Rasulullah bujuk kepada seorang Sumamah. Sumamah dibiarkan, tertawan, terikat di tiang masjid sekian hari, dan tentu dalam perjalanan sekian hari Rasulullah dalam riwayat hanya dikatakan setiap bertemu Sumamah hanya sebatas menyapa. Hanya sebatas menyapa. Hanya sebatas say hello, mengatakan apa kabar ya Sumamah. Begitu dan begitu yang Rasulullah sampaikan. Tapi ada yang menarik, setiap kali Rasulullah menyapa kepada Sumamah, pada hari pertama Sumamah memberikan jawaban yang reaktif, jawaban yang masih keras, bahkan berbau mengancam. Ketika Rasulullah menyapa Sumamah, apa kabarnya Sumamah? Sumamah hanya menjawab, ya, baik-baik saja, dan kalau Anda menyakiti saya, maka ingatlah bahwa saya masih punya darah. Begitu jawaban Sumamah. Menggambarkan sebuah emosi yang luar biasa, ancaman yang luar biasa kepada Rasulullah bahwa kalau dia dilukai, kalau dia dihabisi, maka darah akan mengalir kepada warganya, kepada umatnya. Artinya ancaman akan berbalik kepada Rasulullah. Begitupun pula hari-hari berikutnya ketika Rasulullah sama menyapa beliau seperti itu, jawaban yang sama dilontarkan oleh seorang Sumamah. Cuma konon pada hari yang kedua ini Sumamah memberikan jawaban tambahan. Jika engkau melepaskan aku, maka aku berterima kasih. Dan pada hari berikutnya, pada hari ketiga, ketika Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama, menyapa dengan sapaan yang sama, ternyata pada hari yang ketiga Sumamah memberikan jawaban yang terakhir saja. Tidak ada lagi ancaman. Jika engkau melepaskan aku, maka aku akan berterima kasih. Dan akhirnya Rasulullah melepaskan Sumamah. Dan apa yang terjadi ketika Sumamah dilepaskan? Dia cepat menuju ke tempat air, menuju ke toilet, kemudian mandi, dan masuk kembali ke masjid, dan bersahadat di hadapan Rasulullah. Pemirsa sekalian, ceritanya seperti datar, seperti seadanya, tapi sebetulnya di balik cerita itu ada hal yang luar biasa. Bagaimana seseorang bisa berubah 180 derajat pemikirannya, pola pikirnya, mindsetnya dalam waktu beberapa hari, dalam waktu 3 hari, dan tanpa pernah kita dengar apa yang masuk dalam pikirannya selama hari-hari itu. Tapi kita pun yakin bahwa seseorang tidak mungkin berubah tanpa ada hal yang masuk dalam dirinya. Kita perkirakan bahwa selama berhari-hari, selama 3 hari itulah Sumamah memperhatikan kondisi Islam yang sebenarnya. Kondisi Islam yang berbeda dengan apa yang pernah dia dengar. Bagaimana mungkin seseorang mengancam Rasulullah untuk membunuh, membenci terhadap Islam dengan sangat-sangat benci, kecuali mungkin dalam pikirannya sudah pernah dia terima tentang Islam.
tentang Islam yang mungkin kejam, tentang Islam yang mungkin sadis, tentang Islam yang mungkin tidak toleran dan seterusnya. Tapi semua apa yang dia dengar menjadi batal, menjadi hapus ketika dia menyaksikan langsung apa yang terjadi di hadapannya tentang Islam selama berhari-hari. Yang dia perhatikan selama berhari-hari adalah bagaimana orang-orang Islam berkumpul di masjid, bagaimana orang-orang Islam saling menyapa di masjid, bagaimana orang-orang Islam berdakwah di masjid, bagaimana orang-orang saling membantu di masjid. Tidak ada nuansa-nuansa yang sebagaimana yang dia gambarkan. Itu yang mungkin bisa kita tangkap dari apa yang masuk dalam pikiran Sumamah. Tapi di samping itu juga ada hal yang menarik kalau kita kaitkan dengan masjid. Bagaimana Rasulullah memberikan dakwah yang luar biasa di masjid dengan dakwah yang faktual, dengan dakwah yang fakta. Tidak dengan banyak bicara. Tapi bagaimana Rasulullah mempertontonkan dan memperlihatkan Islam yang sebenarnya. Dan itu jauh lebih efektif, itu jauh lebih mengena dibanding dengan misalnya banyak menyampaikan ucapan-ucapan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta. Di luar itu pula ada hal yang lebih menarik lagi yang mungkin lolos dari pandangan kita. Bahwa bagaimana Rasulullah berhasil menyadarkan orang, memberikan pemahaman kepada orang dengan sedikit pun tanpa ada unsur paksa. Dan itulah misi dakwah Islam yang sebenarnya. Bayangkan oleh kita, ketika Sumamah dia mengatakan, kalau engkau melepaskan aku maka aku akan berterima kasih. Di sini terjadi sebuah dialog besar, dialog antara dua orang besar. Interaksi dan komunikasi pikir yang luar biasa. Dan itulah ciri pendekatan dakwah Islam. Adalah pendekatan pemikiran, pendekatan pemahaman. Bukan pendekatan embel-embel, bukan pendekatan tekanan. Dari mana kita tahu dan dari mana kita memahami itu? Dari pernyataan dua sosok ini. Sosok Sumamah dan sosok Rasulullah. Ketika Sumamah mengatakan, jika engkau melepaskan, aku berterima kasih, maka Rasulullah langsung melepaskan. Ini terjadi sebuah komunikasi yang diungkapkan dalam bahasa yang tinggi. Sehingga ketika itu Rasulullah kemudian melepaskan dan semua masuk Islam. Seolah-olah kedua-duanya sudah saling memahami bahwa Rasulullah adalah orang yang patut untuk dicontoh. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Sumamah adalah orang yang betul-betul sudah bisa menerima Islam. Bayangkan oleh kita sekalian. Seorang Sumamah yang berniat untuk membunuh, berniat mengancam di hadapan Rasulullah. Rasulullah sudah di hadapannya dan Rasulullah sudah melepaskannya. Dia bisa memilih berbagai kemungkinan. Dia bisa melanjutkan rencananya untuk membunuh Rasulullah atau dia bisa melarikan diri. Tapi ini tidak. Kemudian yang kedua, bayangkan oleh kita Rasulullah. Rasulullah berhadapan dengan seseorang yang mengancam dia. Dia bebas melepaskannya. Dan dia tidak mengejarnya ketika dia pergi. Dan akhirnya semua berbalik. Bahkan berbalik kepada Rasulullah dan bersahadat di hadapan Rasulullah. Inilah misi dakwah ajaran Islam yang memberikan edukasi yang tinggi. Karena apa yang terjadi ketika Sumamah masuk Islam dalam kondisi terikat. Itulah yang diinginkan oleh Sumamah, bahwa dia ingin menerima Islam dalam posisi merdeka, dalam kondisi merdeka. Jika engkau melepaskan aku, maka aku berterima kasih. Artinya, aku ingin menerima Islam dalam kondisi yang bebas lepas, dalam kondisi pilihan. Bahwa aku sebetulnya bisa lari, aku sebetulnya bisa membunuh, aku sebetulnya bisa mengancam, tapi aku memilih untuk menerima Islam. Dan ketika kondisi itulah, Sumamah menyatakan dirinya sebagai orang yang betul-betul ridho menerima Islam dalam kondisi yang bebas dan luasa. Demikian pula Rasulullah. Rasulullah tidak ingin menerima seorang Sumamah masuk Islam dalam kondisi terikat. Karena nanti akan menjadi stigma negatif, akan menjadi opini yang jelek bahwa itulah Islam. Memaksa orang masuk Islam dalam kondisi terikat. Tapi itu tidak Rasulullah ajarkan kepada kita sekalian. Bahwa Islam itu adalah melepaskan, menurarkan pemahaman dan orang menerima Islam karena kesadarannya dan karena pemahamannya. Sungguh luar biasa pemirsa sekalian. Rasulullah berhasil menciptakan masjid
menjadi sebuah nilai dakwah yang luar biasa. Orang yang asalnya kufur ketika dia masuk menjadi muslim ketika dia keluar. Prihatin kita hari-hari ini. Jangankan bicara tentang orang-orang yang bukan muslim. Tentu mereka tidak mengenal masjid. Tapi prihatin kita hari ini adalah kita masih berbicara tentang orang-orang muslim yang masih banyak belum mengenal masjid. Rasulullah berhasil mengislamkan, memuslimkan orang yang bukan muslim. Kita hari ini masih berkutat bagaimana cara memperkenalkan masjid bagi orang-orang muslim. Yang terakhir sekalian, mungkin ada yang tersimpan di dalam pikiran semamah tentang Islam. Ketika dia diposisikan sebagai orang yang mengancam, orang yang jahat, ternyata dia ditahan, ternyata dia dipenjara di tempat yang agung, di tempat yang mulia, di tempat yang suci, di masjid. Ini yang kemungkinan bagi semua adalah peristiwa yang luar biasa, bahwa saya merasa dihargai sebagai orang yang akan berniat jahat, tapi dia dihargai dengan ditempatkan di tempat yang mulia bagi kalangan pemiliknya. Bagi orang muslim adalah masjid tempat yang mulia, tapi juga semua sebagai orang yang kufur, dia ditempatkan di tempat orang yang dipandang mulia oleh penganutnya, oleh pemiliknya. Tentu ini pun juga ingin menggambarkan bahwa itulah sebetulnya Islam yang sebenarnya. Jauh dari pandangan-pandangan jelek, sementara sebagian orang hari ini masih sering kita perhatikan. Bagaimana menahan orang di tempat yang mulia, bagaimana memperlakukan orang yang membenci terhadap Islam. Bahkan sebaliknya justru kita sering melihat tontonan-tontonan atau peristiwa-peristiwa di lapangan pada dunia kenyataan hari ini, bahwa penjara identik dengan tempat-tempat hina, penjara identik dengan bagaimana merendahkan sisi manusia, bagaimana menghinakan manusia. Tapi Islam sudah mengajarkan sejak awal bahwa manusia adalah manusia, sosok yang patut dihargai sebagai manusianya, dan untuk kemudian diedukasi ketika dia dalam kondisi keliru. Pemirsa sekalian, inilah nilai lain dari bagaimana idealnya kita memakmurkan masjid harus sampai kepada puncak sebagaimana yang Rasulullah pernah laksanakan. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwa ternyata kita punya fasilitas, punya media, punya tempat yang cukup strategis untuk membangun kehidupan masyarakat yang maslahat demi keuntungan dunianya, terutama juga adalah keberhasilan dan keuntungan akhirat. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.